Yesus sebagai kepala di dalam hidupku. Dia yang terutama, yang terbaik ku berikan hanya bagi Yesus. Dia mempelai pria yang berkemenangan. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beribadah. Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan dari Tuhan, sehingga kita boleh ada seperti hari ini kita ada. Oleh sebab itu kita persembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus bagi Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita awali, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pembelaan dan pemeliharaanmu selama ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami ada di dalam damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh ada seperti hari ini kami ada Tuhan. Bukan karena kami gagah, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu dan karena kami bisa. Tetapi segala sesuatu ini hanya karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berkatkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas ibadah kami, baik pujian maupun firman. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Juga kami bersatu hati. Kami mohon urapan-Mu untuk menghancurkan setiap kekuatan roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami online ini Tuhan. Sehingga kami tidak merasa nyaman dalam ibadah ini. Kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan urapan-Mu dan lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami persembahkan seluruh doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Mari kita awali ibadah kita dan sekaligus kita akan masuk dalam kebenaran firman. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kegagahan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami,
tetapi hanya oleh roh dan firman-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang percaya akan setiap kata firman-Mu. Dan kami mau melakukannya
dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sertai dengan roh hikmat dan wahyu-Mu, supaya rahasia firman ini dibukakan bagi kami, sidang jemaat-Mu, dan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita dapatkan di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Ya, saudara sekalian, ini adalah Daud yang dengan ilham Roh Kudus dibukakan suatu pengertian setelah dia mengalami banyak masalah sampai dia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras, padahal dia orang waras. Berpura-pura gila di depan Abimelekh, itu ya raja musuh, supaya dia dapat selamat gitu. Itu maksudnya. Tapi oleh karena dilihat Daud kurang waras, maka diusir lalu pergi. Ya. Saudara, inilah dah keadaan gambaran dari orang yang berputus asa. Padahal Daud adalah orang yang mendapatkan janji Tuhan. Ya, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan, yang hidupnya adalah hidup disertai dan sudah merasakan banyak pertolongan dan mujizat Tuhan sejak dia menggembalakan kambing domba ayahnya sampai kepada tiap-tiap peperangan, sampai dinaikkan satu pujian oleh bangsa Israel bahwa Saul beribu-ribu mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi jauh melebihi dari kegagahan Saul. Tetapi di ayat ini dia mengalami bagaikan frustrasi. Itu sebabnya tiap kita di dalam masa-masa yang sukar, kemungkinan untuk putus asa, kemungkinan untuk frustrasi, merasa sedih, dan kemudian dia ingin, yang parah ialah ingin mengakhiri hidupnya. Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, marilah anak-anak. Ini adalah suara dari firman Tuhan yang menganggap saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dengarkanlah aku. Ya, memang di ayat ini aku itu dituliskan dengan huruf kecil. Tapi ini membuktikan tentang ungkapan Tuhan dalam wujud hikmat. Ya, jadi di ayat yang ke-12 itu, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Nah, kata aku tulisannya kecil. Jangan menyangka bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena aku di sini artinya adalah hikmat. Tiap-tiap orang akan dipimpin oleh Tuhan dalam wujud hikmat. Jadi langsung masuk ke dalam jiwa setiap orang percaya.
masuk ke dalam jiwa anak-anaknya. Itulah Roh Kudus yang menanamkan, memasukkan pengertian-pengertian, hal-hal yang baik yang bisa menolong hidup orang percaya itu. Itulah fungsinya Roh Kudus yang menolong sehingga tumbuhlah suatu hikmat, ya, pengertian. Jadi hikmat itu lebih dari kepandaian, lebih dari kecakapan di dunia ini, karena hikmat itu adalah dari Tuhan. Bahkan disebut oleh firman Tuhan, hikmat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, itu sebabnya saya tulis di sini, kata aku di sini adalah hikmat. Hikmat. Ya, hanya dengan kekuatan hikmat itulah kita bisa belajar takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu nggak ada dalam pelajaran di sekolah, di dalam dunia ini. Nggak ada. Ya, sebab sukar untuk takut akan Allah. Ya, sebab bahasanya juga agak ribet ini. Sebab ada takut akan Tuhan. Bisa dianalisa macam-macam. Mestinya bukan takut. Kalau takut itu kan harus menjauhi. Tapi justru ini kalau takut akan Tuhan itu mendekati Tuhan. Mendekat. Takut ini adalah satu sikap hati yang berserah. Artinya takut, artinya berserah kepada Tuhan. Dia sangat berharap bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan itu. Ya, mari kita coba baca lebih dahulu. Nah, ini saudara kasih batas ya di itu Mazmur pasal yang ke-34 itu. Kemudian nanti kita akan kembali lagi sebab di ayat 12. Ya, kita baca di 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24 berkata demikian. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, jadi saudara dan saya yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, di semua bangsa, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi perjanjian baru adalah merubah paradigma, merubah cara pandang, merubah perserahan kepada Tuhan, merubah fokusnya iman kita, yaitu kepada Kristus. Karena Kristuslah penggenap, itu sebabnya dia penebus, penyelamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jalan keluar dari semua problem, ialah satu-satunya penolong yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya diarahkan di sini bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ada hikmat, kalau nggak ada kekuatannya, ya hikmatnya nggak bisa jalan gitu. Orang misalnya berhikmat, tahu, tapi bagaimana cara mengeterapkannya, mengajarkannya, dan meneruskannya kepada orang lain kalau dia nggak ada kekuatan. Ya, kekuatan baik fisik maupun kekuatan mental, kekuatan rohani, kekuatan finansial, kekuatan segala macam yang mendukung dimungkinkannya hikmat itu bisa nyampe kepada setiap pendengarnya. Ya, itu sebabnya dituliskan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, dari ayat di sini kita disimpulkan, udah difokuskan, diarahkan bagi saudara yang berada di dalam masa-masa sukar. Sekarang ini adalah masa sukar, kesimpulannya begitu ya. Sukar dalam semua hal yang tidak ada pengalaman sebelumnya. Semuanya juga kira-kira, ya analisa, dan
Kalau toh terjadi harus ada penelitian supaya itu bisa bermanfaat bagi orang. Jadi semuanya serba baru dan suasana yang baru sehingga seperti orang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi tiap-tiap orang yakinkan diri saudara. Di ayat yang ke-12 ini mengatakan bahwa aku, hikmat itu yang akan menuntun kita, yang akan mendampingi kita, bahkan memberikan kekuatannya, kekuatan Allah, ya, kekuatanku kata Tuhan, dan ku berikan kepadamu. Ya, ini adalah janji Tuhan yang dasar iman kita harus teguh di sini di ayat 12 ini. Ya, ini dibuka seperti itu karena kita akan menghadapi kenyataan hidup. Nah, sekarang kita beralih kepada ayat yang ke-13. Nih, ayat 13 ini dituliskan siapa orang yang menyukai hidup. Ya, saudara kembali ya ke Mazmur tadi. Pasal 34 ayat 13. Siapa orang yang menyukai hidup. Saudara suka enggak sama hidup ini? Saya yakin setiap orang suka kepada hidup. Itu sebabnya kalau sakit pun dia ingin cepat-cepat diselesaikan, diobati atau jamoni dan lain sebagainya supaya jadi sehat. Sebab sakit itu bagaikan warning untuk menuju kepada kematian. Ya. Tapi siapa yang menyukai hidup, terus yang mengingini umur panjang. Karena kita semua kan ingin tuh umur panjang, namun umur panjang untuk menikmati yang baik. Itu pertanyaannya di ayat 13 ini pertanyaan. Saya baca langsung, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini sesuatu yang positif semuanya. Ya, jadi saya tulis poinnya itu ada 3. 1, siapa menyukai hidup. 2, mengingini umur panjang. Dan untuk menikmati yang baik. Kalau umur panjang tapi tidak menikmati yang baik, wah itu saya kira tidak dirindukan. Makanya ditanya siapa? Siapa? Saudara semua siapa? Ya. Mari, siapa yang mau itu? Acungkan tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman, sebab Tuhan tanya nih hari ini. Siapakah orang yang menyukai hidup untuk dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya. Saudara, ini adalah tawaran dari hikmat. Sebab kalau orang tidak respon, ya bagaikan percuma. Saya yakin Tuhan pun juga ya udah kamu nggak respon. Kembali kepada contoh. Ya, minggu pertama ya kembali waktu Petrus bisa berjalan di atas air karena hanya Petrus yang merespon. Padahal perkataan itu untuk mereka. Mereka semua yang ada di dalam perahu itu nggak ada yang lain. Nah, yang lain mah jauh ini di tengah danau. Nggak ada orang lain, ya adanya murid itu yang ada di dalam perahu itu. Tetapi yang memberi tanggapan cuman Petrus. Nah, Petruslah yang mengalami berjalan di atas air. Ya, meskipun tenggelam kemudian itu karena perubahan. Tidak ada, sampai hari ini pun kita tidak perlu menyombongkan diri kalau kita kuat. Sebab pada saatnya kita bisa lemah. Sebab saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan senior yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi secara pribadi pada waktu kita ketemu, udah lama sekali ini. Terus dia berkata, aduh saya hari-hari ini mengalami stres berat. Bagaimana? Apa yang harus kita buat? Nah, ucapan itu saya dengar dan kemudian saya yang masih belum berpengalaman banyak. Ya, mungkin beliau hanya menumpahkan isi hati, tapi
Saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Ya, ucapan singkatnya adalah, ya kita harus tetap berserah bahwa Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu baik. Nah, akhirnya sampai sekarang masih tetap eksis. Ya, dan Tuhan memberkati, memberi kekuatan. Jadi maksudnya saya tunjukkan itu supaya saudara tahu bahwa orang itu bisa saja down, bisa saja melemah, bisa saja berubah. Petrus juga begitu. Jadi jangan ditekankan, nah apa artinya berjalan di atas air? Dia juga tenggelam akhirnya. Oh enggak. Kalau saya mengatakan Petrus hebat, luar biasa. Karena bagaimanapun kekurangan dan kelemahannya yang masih ada, kita juga punya kelemahan. Tapi dia pernah membuktikan berjalan di atas air. Ayo, siapa? Murid yang lain. Tunjukkan. Nggak ada. Tidak ada. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus hebat tanpa dia mengalami kehebatannya, ya itu namanya cuma ngomong doang gitu. Ya, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kita disuruh mengalami. Makanya setiap orang diproses. Baik yang disiapkan secara khusus maupun secara umum. Semua harus menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Itu jaminannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Begitu makanya sekarang ditanya, siapa? Siapa? Kalau saudara mendengar ini kemudian anggap nggak perlu, saya masih cukup ini, nggak terlalu perlu, ya tidak menjadi masalah buat saya. Saya menyuarakan kebenaran Tuhan. Jangan nanti pada waktunya kemudian saudara tidak berdaya, ya, untuk berseru kepada Tuhan pun juga tidak bisa, ya, sehingga orang tidak mengerti apa yang diucapkan. Misalnya saya pernah itu. Ya mendoakan orang dan orangnya sudah koma. Nah terus gimana itu, kan gak ada reaksi. Ada reaksi seperti apa. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan dan saya praktekkan itu. Yaitu orang ini masih hidup, cuma kesadarannya tidak ada, hilang. Tapi kan rohnya ada. Roh itu yang kekal. Jiwa itu ada di dalam. Tubuhnya saja yang tidak bereaksi karena penyakit, karena hal-hal fisik yang lemah. Maka saya minta Tuhan terjemahkan bahasa saya dengan bahasa rohnya dia. Supaya jiwanya dia dengar. Saya ngomong meneguhkan imannya, berharap kepada Tuhan. Disaksikan kepada anaknya beberapa yang, sebab ada di ruang ICU. Tidak boleh banyak-banyak orang. Maka ada air mata keluar dari matanya. Artinya bahwa perkataan itu diterjemahkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia bisa mengerti berat kepada. Nah, kemudian setelah saya pulang, tidak lama setelah itu, ya, kemudian dia dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin dia pulang di dalam iman kepada Tuhan. Ya saudara, ini keadaan yang dia sendiri sudah gak bisa ngomong. Nggak bisa mengucapkan. Jadi jangan anggap bahwa ini biasa. Kesukaran itu luar biasa. Kemarin saya buka di televisi, ada gempa bumi 7,2 di Haiti. Wah, saya lihat gambarnya, ratusan orang meninggal dan masih bertambah menurut beritanya begitu, karena itu yang baru ditemukan kan, yang keurukan belum ketahuan itu. Wah, mungkin ratusan, ya 300 sekian itu udah disebutkan. Jadi nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu bencana itu tiba-tiba datang. Tapi siapa orang yang menyukai hidup, ya bersyukur bahwa hidup ini dari Tuhan, bawa kepada Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan, duduklah beribadah kepada Tuhan. Memang sekarang dibatasi, tapi nyatakan, buktikan bahwa engkau berkorban untuk waktu duduk di hadapan laptop saudara, di hadapan televisi. Kalau bisa disalurkan ke televisi, ya, itu saudara dengar dan ikuti ibadah. Ya, ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran kepada saya.
nanti sampai kita bisa kembali ke rumah Tuhan. Memang ibadah sekarang udah nggak normal ini, tetapi kesungguhan hati menunjukkan bahwa saudara mencintai hidupmu. Makanya hidup yang diberi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang bisa memperpanjang. Hizkia diperpanjang sama Tuhan. Tuhan yang bisa memperbanyak tahun-tahun hidupmu. Ya, kalimat lain mengatakan begitu. Ya, sebab itu anak kecil yang bawa 5 roti, terus mau apa yang ada padamu? Tuhan, ini ada cuma dari anak ini 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, di sini di dalam tangan Tuhan bisa diperbanyak itu. Bahkan lebih dari cukup, melimpah sampai dikumpulkan. Itu diperintahkan Tuhan, kumpulkan sisanya. Itu 12 bakul, 12 keranjang. Wow, luar biasa. Tuhan bisa memperbanyak rezekimu, memperbanyak hari-hari umur hidupmu, diperbanyak, memperbanyak. Wah, apa saja. Sebab di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi di ayat 13 ini sebetulnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ya, siapa menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Nah, itu urutannya begitu. Karena memang ya, sudah mau hidup, dapat hidup, umurnya panjang. Nah, tapi nggak menikmati yang baik kan nggak cocok, bukan keinginan. Jadi menikmati hal yang baik karena Tuhan itu baik, Dia akan memberikan sesuatu yang baik. Yakinlah dengan itu, meskipun saat-saat ini saudara sedang mengalami gundah gulana, ada satu beban, bahkan sakit penyakit sekalipun, yakinlah jamahan Tuhan yang akan melepaskan kau karena Dia yang memiliki hidup. Ya. Oke. Kalau kita teruskan untuk berikutnya, ya, perhatikan ayat yang ke-14 dan 15 itu adalah langkah. Ya. Ada 3 hal pokok yang ditulis di ayat 14 dan 15 itu. Saya tulisnya begitu ya. Nah, mari kita lihat ini bagian akhirnya. Ya, lembar berikutnya. Yaitu 1. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu 1 itu. 14. Jagalah lidahmu dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Menipu. Kata menipu ini ada 2 macam. Memang tidak baik menipu. Ya, sekali lagi tidak baik. Sekali lagi menipu itu tidak baik. Ya, namun saya sebut tadi 2 macam. Tapi kalau menipu, yang ditipu itu orang lain. Misalnya contoh nih, saya nipu Vian itu, kan orang lain. Itu normal. Ya tidak baik nipu, kan tadi sudah saya sebut. Ya, nipu itu tidak baik. Tapi kalau saya nipu Vian itu normal. Karena yang ditipu Vian orang lain. Nah, yang kedua, menipu dirinya sendiri. Itu yang tidak tahu apa itu namanya. Menipu dirinya sendiri. Sebab itu ditulis dalam firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. Kan orang yang menipu dirinya sendiri lah kok. Kalau nipu orang itu ya masih wajar lah. Ya, sekalipun itu tidak baik, itu normal gitu. Normal. Artinya dia nggak mau rugi, dia nggak mau sengsara, dia cinta atas hidupnya. Kalau susah biar orang lain aja, makanya ditipu dia. Kalau rugi biar orang lain aja. Kalau sengsara biar orang lain gitu. Nah itu normal. Karena dia nyintai hidupnya. Ya. Tapi kan ajaran Tuhan tidak begitu. Ya. Makanya saya sebut tadi menipu itu tidak baik. Tapi kalau toh dia terpleset kemudian menipu, ya masih
normal lah kalau dia menipu orang lain. Tapi kalau yang nipu itu yang ditipu dirinya sendiri. Itu kan celaka dia. Itu dia ngomong bahwa saya mencintai hidup, kepingin hidup umur panjang, lebih baik. Tapi ditipu dirinya sendiri, ditipu terus kan gak ada urusan sama orang lain memang. Tapi Tuhan melihat itu. Itu sebabnya ayat ini datang. Ya, coba buka di Yakobus pasal 1 ayat 22. Ini enggak ditulis di situ, saya tambahin aja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jangan dengar saja. Lah buktinya yang lakukan cuma Petrus tuh. Kalau engkau betul Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan ngomong, ayo datanglah. Petrus melakukan itu karena diundang Tuhan datang melakukan. Nah berjalan di atas air ya. Ya, yang lain enggak. Padahal dia cuma mendengar. Padahal Tuhan itu menulisnya berkatalah Tuhan kepada mereka. Datanglah, mari. Harusnya melakuin semua sehingga semuanya akan berjalan meskipun semuanya nanti tenggelam. Ya, kalau lemah kan tenggelam. Mau Petrus yang begitu hebat itu tenggelam, apalagi yang lain. Yang lain kan saya menyimpulkan yang paling hebat ya Petrus, dia berani mengeterapkan itu tuh. Tapi kalau yang lain itu mau juga, ya mungkin akan lebih cepat tenggelam. Ya, buktinya dia tidak menanggapi firman. Jadi firman itu lalu aja dianggapnya itu seremonial gerejawi, ya biasalah dengar ya didengerin aja. Tapi hendaklah ayat ini kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Ini kalimatnya begini. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau orang itu hanya dengar saja, terus kemudian dia tidak memerlukan, tidak menanggapi bahwa itu adalah kebenaran Allah, sebetulnya dia nipu dirinya sendiri. Ya, yang penting kan kita dengar firman Tuhan, kayaknya Tuhan tahu itu. Saya tidak bisa mengukur hati, tapi Tuhan mengukur itu. Nah ini yang menjadi satu tindakan yang pokok. Makanya ditulis. Sebab kalau hatinya itu sikapnya begitu di dalam, nanti keluarnya ucapan lidahnya juga sama. Wong dirinya aja ditipu, apalagi orang lain. Wong dirinya sendiri aja ditipu. Nah, orang lain untuk nipu orang lain, ya pasti bisa dipastikan itu. Ya, padahal penipu itu adalah kejahatan. Renungkan dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sebab ini seperti pokoknya tadi bahwa Tuhan itu ingin menolong kita di dalam masa yang sukar. Cuma yang diucapkan oleh firman Tuhan seperti ini. Kalau mencintai hidup, mau umur panjang, menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Mari kita lihat prinsipnya. Perkataan kan itu. Jadi sebelum diucapkan sebagai perkataan, itu sudah terproses di dalam hati terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian keluar menjadi perkataan. Makanya disebut lidahmu, bibirmu. Sebab kalau orang ngomong, ya sudah berarti kan saya ini ngomong. Ini ngomongnya itu adalah bibirnya berkomat kamit begini, bergerak. Kemudian ada lidah. Sebab kalau tidak ada lidah, ini suara tidak jelas. Nggak bisa ngomong. Ini lidah saya tekuk. Nggak bisa ngomong, nggak jelas. Nggak jelas. Jadi bukan nggak jelas gitu. Nggak cocok. Makanya ada lidah. Lidah ini yang nah itu karena ada lidah. Kalau nggak ada lidah, nggak bisa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang disebut oleh firman Tuhan. Mari kita baca di Matius pasal 12. Di Matius pasal 12. Jadi kalau saudara masih punya bibir dan lidah, jangan hanya untuk menikmati makanan saja. Memang makanan itu enak dipikir sampai lidah saja. Enak di bibir dikecap, iya enak Nah, lidahnya rasa, iya enak. Nah, tapi kalau cuma di bibir di lidah,
waduh, ya ini mesti ditelan tuh makanan. Ya, punya makan yang cukup, ya, maka dia akan bermanfaat kepada seluruh tubuhnya. Bahkan jiwanya, bahkan rohnya. Apa roh itu kena di makanan? Ya tidak langsung sih. Rohnya kuat, nah, tapi tubuhnya lemah. Ya, gimana? Nggak bisa berdaya dia. Tubuhnya aja dituntun sama orang, digendong apalagi. Ya siapa kemarin ngirimi video gitu. Orang yang sudah lanjut nggak bisa bergerak. Jadi dia duduk terus kemudian mau ditidurkan. Nah, ternyata di atasnya ini udah dipasang katrol gitu, otomatis dicantolin, kemudian dicet, diangkat, nih kasih tali dari sini, kain diangkat, taruh di tidur. Ya, saudara, bahwa tubuh itu lemah, tapi makanan itu juga berguna. Jadi jangan gunakan mulut kita hanya mengecap makanan saja. Tapi sudah ingat nyanyian itu? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, maksud kebaikan Tuhan bisa dikecapi. Ya, itu artinya menunjuk kepada perasaan. Kecap itu, lidah itu mengecap. Kecaplah. Merasakan kebaikan Tuhan. Jadi panca indera yang terlatih gitu ya. Itu udah lama. Sudah saya sampaikan itu. Makanya ada pengecap. Pengecap itu merasakan, bukan lidah. Kalau lidah itu organ tubuh, bibir organ tubuh untuk merasakan, menikmati makanan. Tapi pengecap itu jauh lebih dari itu. Meskipun tidak ada yang dimakan, dia bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Karena mengecap perasaannya, mengecap kebaikan Tuhan. Dengan indera pengecapnya, bukan dengan mulutnya. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya, mari kita baca di Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ucapan kita ini menentukan selamat dan tidaknya kita. Kalau cara aplikasikan dengan Roma pasal 10 itu. Ya, kalau di dalam Roma pasal 10 disebutkan dengan hati percaya, mulut mengaku, dia diselamatkan. Ya, isinya begitu ya. Saya tidak baca, cuma saya tuliskan itu. Bahwa keselamatan itu berhubungan dengan mulut, dengan pengecapan, perkataan. Dengan bibir dan lidah. Karena hatinya percaya, mulutnya mesti ngaku. Mesti berkata. Makanya perkataan mulut ini jangan untuk sesuatu yang kurang baik. Ya, belajarlah untuk tidak mengatakan hal-hal yang kurang baik. Ya, tidak usah mengatakan itu, serapah, caci maki dan mengutuki. Di dalam firman Tuhan tidak diperbolehkan. Jangan engkau mengutuk tetapi memberkati. Itu hukum Tuhan bagi orang yang melek terhadap kebenaran dan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita ingin itu ya lakukan. Karena Tuhan mengarahkan perkataan kita harus yang baik. Ya, nanti baca sendiri Roma. Ini kaitannya dengan perkataan itu. Berhubungan dengan keselamatan saudara sendiri. Jangan menipu. Kalau tahu ya bilang tahu. Kalau enggak bilang enggak. Jangan pura-pura tahu atau tahu pura-pura nggak tahu. Ya itu ingat ya, yang putar aja lagi khotbahnya yang lalu-lalu. Sebab itu yang paling rendah adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu nggak tahu. Itu orang nggak bisa, udah susah itu. Itu yang paling rendah dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Oke ya, mari kita baca sekali lagi di 2 Timotius. Pasal 2, ya, 2 Timotius ini pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata demikian. Usahakanlah, nah kalau usaha ya diperjuangkan supaya engkau layak di hadapan Allah.
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Loh, saya kan bukan pekerja pelayan. Semua orang kan kemarin saya sudah serangkan. Saudara dan saya ini semua adalah dipersiapkan Tuhan menjadi pekerja. Cuma secara umum. Itu secara umum. Semua. Atau kata lain dikasihnya 1 talenta ya untuk kamu. Kembangkan untuk dirimu sendiri. Supaya hidup. Paling tidak bisa menguntungkan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak bergantung lagi kepada orang. Karena dirinya sudah bisa produktif, dia bisa hidup, dia bisa berdiri teguh dengan imannya. Itu dikasih itu talenta sama Tuhan. 1 untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Supaya bisa teguh. Jangan bergantung. Coba kalau bergantung sama orang jadi terkutuk gitu. Yeremia menulis begitu. Jadi tiap-tiap orang harus mengusahakan. Makanya disebut usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Kita ini semua pekerja kan disebutkan kamu bangsa terpilih, imamat yang raja ini kan pekerja semua, pelayan. Melayani kebenaran Allah. Menjadi hamba kebenaran. Jadi melayani kebenaran, berbuat kebenaran dan berbuat kebaikan. Itu nanti ada ayatnya di sebelahnya, ya. Kemudian yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, berusahalah berterus terang berkatakan kebenaran. Sebab kebenaran itu kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak, itu benar. Ya begitu. Ya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong. Ini katanya begitu. Dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kenapa orang percaya itu kelakuannya tetap seperti orang fasik? Karena dia tidak berusaha untuk membuang omongan-omongan kosong. Ya, daripada omongan kosong, omongannya harus berisi. Kalau nggak ada ya sudah diam aja dengerin. Berarti engkau tidak punya. Sebab kalau punya dia akan dikeluarkan tuh omongan. Ya, akan disumbangkan sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami. Ya, tapi saat itu ingat yang nyumbang omongan, menjawab omongan. Kalau nggak ada ya diem aja, berarti hatinya kosong. Ya jangan malu sudah, ya memang nggak punya. Tapi kalau punya bisa memberi pertanggungjawab, bisa mengucapkan, bisa menyuarakan sesuai dengan alur pembicaraan. Nanti kalau saudara ada di dalam lingkungan atau komunitas itu. Nah itu namanya bisa menjadi berkat. Jangan ngomong asal ngomong tapi padahal dia nggak tahu. Katanya begini, katanya itu kurang tepat. Ya kalau memang ya sesuatu yang berat, saudara ingin saudaramu hidup, jangan omongan kosong tapi omongan yang pasti. Saya pernah mendengar, saya pernah melihat kesaksian, mendengar kesaksian, saya pernah melihat peristiwa begini. Tuhan menolong, Tuhan mengadakan mujizat. Nah itu bukan kosong tuh. Memang kita tidak ngalami tapi dia menyaksikan dan melihat. Itu masih ada faedahnya. Masih ada. Tapi kalau dia tidak pernah lihat, tidak pernah mengalami, tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang percaya, interaksinya sama orang duniawi ini temennya banyak tapi yang di luar Tuhan, yang di dalam Tuhan minim. Ada sih. Tapi makanya isinya nggak ada. Tapi karena semua ngomong dia kepingin ngomong. Jadi yang diomongkan kosong, nggak ada buktinya. Terus tidak dirasa sama orang lain. Karena tidak ada urapan Roh Kudus. Sebab orang yang percaya itu, kemarin kan disebut. Pekerja itu bukan hanya siap untuk ngomong, untuk menyaburkan, untuk memberikan nasihat. Tapi pelitanya harus nyala itu, urapannya harus jalan. Supaya perkataannya itu bukan perkataan kosong. Begitu loh maksudnya 16 ini. Nggak, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Apalagi kalau sejalan pada waktu gosip itu. Wah itu mah. Ya. 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Sudah titik. Ya begitu. 17. Perkataan itu jangan dianggap itu, wah saya cuma ngomong saja deh.
Itu perkataan itu kalau sudah didengar nggak bisa dihapus tuh. Kalau ditulis bisa dihapus sebelum dibaca orang. Tapi kalau secara nulis kemudian sudah kadung dibaca orang, meskipun tulisannya kok hapus, nggak bisa itu yang masuk ke telinganya orang, masuk ke matanya orang lihat tadi, nggak bisa dihapus itu, susah itu. Jangan ya, jangan diingat, jangan ingat, ini cuma guyonan saja. Ya. Tapi pas terhapus, nggak bisa, masih ingat. Ya selagi dia masih oke, ya dia diam saja. Nanti pada waktunya, oh iya dia pernah nulis begitu. Wah, itu sebabnya kita ini ada di lingkungan orang benar, tapi juga ada di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Kita nggak tahu itu. Itu sebabnya ada nasihat ini, supaya engkau berusaha untuk mengatakan, memberitakan perkataan kebenaran itu. Itu ayat 15 tadi. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jangan ngomongnya kosong. Ini berkenaan dengan lidah mulut. Ya, nah Yakub tadi, kembali kepada kitab Yakub tadi. Nanti saudara bisa baca sendiri ya di Yakub itu pasal 3 ayat 2 berkata begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi yang paling gampang salah itu omongan. Kalau perbuatan ya jarang sih. Sebab kalau perbuatan itu tindakan. Itu agak sukar dihilangkan. Kalau tindakan kan sudah nyata, ada saksinya. Tapi kalau omongan, dia ngomong gini, enggak, saya enggak ngomong gini. Mana buktinya ngomong gini? Enggak ada, kecuali pada saat itu ada orang yang bawa rekaman terus, jadi siapa aja ngomong terekam gitu. Tapi kan kita enggak ada, orang kan, padahal dia ngomong, tapi enggak bisa dibuktikan kalau omongan itu. Ya. Jadi perkataan sangat sensitif untuk dia bisa keliru. Makanya ya lebih banyak duit aja lah daripada banyak ngomong. Ya, lebih banyak duit itu lebih baik daripada banyak ngomongnya, daripada duitnya. Itu ya. Ya ini guyonan saja. Ya, jadi kehidupan kita mesti memilih yang baik. Ya. Kemudian loncat ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Nah, karena orang percaya sih, Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu kan gak cocok. Ya, dia memuji Tuhan dengan lidah itu. Tapi dengan lidah itu juga mengutuk sesamanya. Nah, padahal gak ada urusannya. Kenapa sih? Ya kalau gak suka ya sudah, jangan diomongkan. Udah. Gitu saja ya, sebetulnya. Tapi kan orang ingin menjatuhkan orang, ingin merusak prestasinya orang. Karena tidak ada buktinya, maka dia membuat cerita, mengarang seolah-olah iya, kemudian disebarkan. Itu kan kayak penyakit kanker tadi itu. Kalau kena itu menggerogotin dan mematikan. Ya udah, setiap orang. Padahal dia sebetulnya membunuh pribadian orang lagi dengan perkataannya. Padahal orang itu nggak ada kaitannya dengan orang yang diceritakan, yang dijelekkan tadi. Ya, lebih begitu ya. Jadi dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Demikian terjadi. Ayat 10. Enggak boleh. Itu Tuhan ngomong. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Enggak boleh. Ya, bagaimana? Ya berusaha. Tadi kan disebutkan. Berusahalah. Usahakan dirimu untuk melakukan hal yang benar. Itu ya. Ini adalah bagian satu. Yang kedua di dalam ayat yang berikutnya tadi. Itu kan ayat 14 dari Mazmur. Pasal 34 tadi ayat 14. Jagalah lidahmu
dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Kemudian yang kedua adalah di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, itu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu poin yang kedua. Nah, mari kita baca di Galatia pasal yang ke-6, ya. Galatia pasal yang ke-6, ya, ditemukan Galatia pasal 6, ya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ayat 9. Ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, berbuat baik. Ya, perlu saya ucapkan sekali lagi secara umum terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang kemarin sudah memberikan donasinya karena ada gerakan berbagi kasih berkenaan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, maka ada himbauan dari atas ke seluruh gereja Tuhan di Indonesia untuk bisa menyisihkan sedikit untuk berbagi kasih kepada orang lain. Ya, kemarin setelah berkumpul kita membuat terjadi 100 paket, yang satu paket kita tidak bagi makanan tetapi bagi sembako lah, ya, bahan makanan. Meskipun sedikit, itu satu paket isinya 7 macam, saya kemarin nanya 7 macam, kemudian 100 paket sudah dibuat dan kepada siapa? Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang kenal tapi sebagian besar tidak ada yang kenal. Sebab kita mempunyai target, sasarannya adalah orang yang sangat perlu diberi. Ya, katakanlah yang di bawah, ya di bawah garis kemiskinan gitu ya. Di orang jalanan, orang ya begitu. Tapi ternyata mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Dan itulah perbuatan baik. Selama ada kesempatan kita berbuat. Meskipun secara pribadi saya tahu saudara pun juga membagi, tetapi ini secara berkelompok bersama-sama menanggapi dari atas, memberi instruksi ke bawah bahwa gereja Tuhan wajib menyuarakan dan menyatakan dirinya untuk berbagi kasih. Meskipun tidak dikenal, ya, tidak diekspos itu, ya kita aja untuk jadi dokumentasi, dipoto tapi dari jauh, ya nggak jelas siapa, nggak usah perlu tahu, saya juga nggak tahu siapa, bagi siapa, tapi para relawan anak-anak muda kemarin kumpul dan menyebarkan itu di Pangandaran sini kota sampai Pananjung, ada bagian di sebelah sana sampai ke ujung antara sini sampai Cikangkung, kemudian sampai ke daerah Parigi sana. Ya itu dibagi begitu karena tidak semua orang terus dikasih gitu. Enggak, memang dipilih orang-orang yang sangat membutuhkan di saat pandemi seperti ini. Buahnya seperti itu dan saya yakin saudara yang melakukannya juga untuk tetanggamu, saudara memberi, berbagi kasih, Tuhan memberkati saudara. Tapi kemarin secara bersama-sama, secara gereja kita melakukan itu meskipun tidak disebut. Saya yakin bahwa poin kedua kita masih lakukan itu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Karena firman Tuhan tadi berkata janganlah jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu yang memberi pasti akan diberi. Yang memperhatikan akan diperhatikan. Tuhan yang menjamin. Nanti ada waktunya kita akan menuai. Yang lain enggak menuai. Tapi mereka yang mengambil tanggapan dia akan menuai. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Karena ada perumpamaan itu. Kamu pada waktu aku lapar kamu enggak kasih makan. Waktu aku sakit aku tidak berpakaian kamu enggak
Aku di penjara, kamu gak nengok aku. Kurang lebih begitu kan. Loh Tuhan, kapan? Aku gak lihat Tuhan. Nah kalau kamu lihat saudaramu yang mengalami itu seperti kamu berbuat kepadaku. Jadi kasih itu kepada semua orang. Tadi kan disebut nih. Karena itu ayat 10. Selama masih ada waktu ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbaik kepada semua orang. Semua orang. Ya terutama memang kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau yang seiman kan sudah diberkati Tuhan. Ya nggak ada yang nggak bisa makan. Ya memang kita upamakan. Ya ada yang dikasih cuma sedikit sekali. Ya 1-2 orang saja. Tapi yang banyak adalah mereka yang memang membutuhkan. Jadi memang keluar ke jalan. Ya, di jalanan dan kita pilih beberapa tetangga sini yang memang memerlukan dan kita beri gitu. Yang kaya enggak lah, yang cukup ya. Saya ini poin kedua, mesti dilakukan. Ini harus belajar, dibuktikan, jangan ngomong doang. Itulah kira-kira begitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah ayat 15 di Mazmur 34 tadi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu yang kedua. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah itu. Carilah perdamaian dan berusahalah. Dan berusahalah untuk mendapatkannya. Mendapat apa? Mendapat perdamaian. Artinya berdamai. Jangan bermusuhan. Ya, kalau orang saudara dimusuhi, dijelekin, ya udahlah nggak usah dibalas, biarin aja lah. Mau diomongkan jelek, enggak apa-apa, biarin aja. Nggak usah dibela, nggak usah apa. Itu mah udah biasa. Nanti dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Pasti. Sebab firman-Nya menulis begitu. Ya, mari kita baca di 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3. Di surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 11-12. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Memang kelihatannya di dunia ini ada samar, suka memberi dia, suka tapi jahat sebetulnya. Ya, karena dia menghancurkan orang yang dia tidak senangi. Padahal kan ayat di atas tadi semua orang cari perdamaian, semua orang gitu. Untungnya apa? Menjelekkan supaya dia itu kelihatan baik, ingin menjatuhkan orang itu, mencemarkan namanya orang itu. Nah itu usahanya begitu. Bagi saudara, berhentilah. Jangan mengikuti irama itu. Itu ada di bawah kutuk meskipun dia secara manusia kelihatan baik, suka berbagi, suka memberi. Benar. Tapi memberinya dengan hati jahat. Ya, ini Tuhan memberi. Ini tulisannya begitu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kalau kemarin itu secara pokok. Ini perbuatan jahat yang lain. Banyak kan perbuatan jahat. Tapi pokok yang berkenaan dengan Tuhan langsung adalah 2 kan kemarin sudah disebut. 1, jangan nambahin, jangan mengurangi firman Tuhan. Tidak boleh itu. Ada ayatnya. Yang kedua, jangan nipu Allah. Karena dasarnya itu dari awal panggilan bapaknya orang percaya. Yaitu Abraham. Tentang persepuluhan. Ya, dengerin lagi yang minggu kemarin. Itu kejahatan. Nah ini kejahatan yang di bawahnya itu. Itu kejahatan besar itu.
Tapi ini kejahatan di bawah itu. Itu sebabnya mari kita bersyukur, berterima kasih. Kalau engkau mencintai hidup, ingin melihat hari-hari baik, ya, panjang umur dengan menikmati yang baik. 1, jaga lidah dari ucapan bibir yang menipu. Menipu, hati ada 2 macam ya, yang menipu. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ya, sebab jahat ini sukar, kelihatannya baik tapi padahal jahat. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nah itu ya. Nah ini ayat yang paling akhir ya. Ya yang paling akhir. Lukas pasal yang ke-12. Ya, sudah lihat. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-45 dan 46. Lukas 12 ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, jadi perbuatan baik itu baik, tapi orang tidak bisa menilai hatinya. Makanya ada 3 di sini disebut ya, di Mazmur itu. 1 ucapan, 2 ya melakukan yang baik. Ya memang suka berbagi, suka begini. Tapi kalau hatinya tidak damai, hatinya ingin menghancurkan orang lain, berusaha untuk menjelekkan orang lain. Wow, padahal nggak ada urusannya. Wow, ya saudara. Ya itu yang nanti bagikan perumpamaan ini. Dia melakukan yang baik, gunakan nama Tuhan lagi. Tapi dia memukul hamba-hamba yang lain, rekan-rekan pelayan yang lain. Ya saudara, ini Tuhan menilai di sini. Makanya 1 Petrus pasal berikutnya itu pasal 4 ayat 17 menyebutkan yang dihakimi di dalam rumah Allah lebih dulu. Karena di dalam diri orang percaya di rumah Tuhan ternyata ada yang kelihatannya baik, suka berbagi tapi hatinya jahat. Ini yang menjadi catatan. Makanya kejahatan ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Bukan manusia nggak akan tahu itu. Tidak akan tahu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Jadi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan satu perkataan kebenaran bahwa Tuhan yang akan menjaga nyawa. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, itu hikmat. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menaikkan satu pujian. Tuhan ajarlah aku, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan ajarlah aku
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau yang saat ini menyelidiki setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengoreksi setiap kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami jangan menjadi pendusta-pendusta yang mendustai diri kami sendiri. Sebab pada saat kami hanya mendengar, tetapi kami bukan menjadi pelaku firman, kami adalah mendustai diri kami sendiri. Tetapi firman-Mu Tuhan menyadarkan kami bukanlah pendusta, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab firman-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan jadi dalam kehidupan kami saat kami mengimani setiap kata firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kekuatan kami, pertolongan kami, bahkan mujizat-mujizat Engkau sediakan bagi kami yang menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua rohani kami. Supaya Tuhan Kau memberikan kesehatan, kesembuhan. Engkau menjaga dan melindungi kedua orang tua rohani kami Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala Sidang yang selama ini Tuhan menggembalakan kehidupan kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pada waktu engkau keluar dan pada waktu masuk. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan memberkati rohanimu. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai menerangi hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampaikan persembahan secara seperti biasa. Thank you.